Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan dari Fakultas Teknologi Informasi semester 2. Dengan saya Rio Feryangga Kurniawan dan saya Arna Sandi Pramana dan saya Widya Satria Yuda Utama. Kami bertiga akan menjelaskan tentang struktur komputer. Dan berikut penjelasannya. Kami akan menjelaskan tentang struktur komputer yang di dalamnya terdapat pengertian struktur komputer terdiri dari apa saja, dan fungsi utama dari masing-masing unit. Pengertian struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara dari tiap-tiap komponen yang menyusun komputer saling berkaitan. Komponen-komponen disusun dengan alur-alur bus yang mengalirkan data, alat, dan mengendalikan antar komponen tersebut. Oke. Struktur komputer terdiri dari berikut ini. Suatu sistem komputer terdiri dari 5 unit struktur dasar, yaitu 1. Unit masukan atau input unit. 2. Unit kontrol atau control unit. 3. Unit logika dan aritmatika atau arithmetic and logical unit atau ALU. 4. Unit memori atau penyimpanan atau memory storage. Kelima, unit keluaran atau output unit. Control unit dan ALU membentuk suatu unit tersendiri yang disebut Central Processing Unit atau CPU. Hubungan antar masing-masing unit yang membentuk suatu sistem komputer dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, inilah gambar tersebut. Data diterima melalui input device dan dikirim ke memori. Di dalam memori data disimpan dan selanjutnya diakses atau diproses di ALU. Hasil proses disimpan kembali ke memori sebelum dikeluarkan melalui output device. Kendali dan koordinasi terhadap sistem ini dilakukan oleh control unit. Secara ringkas, prinsip kerja komputer tersebut adalah input, proses, dan output yang dikenal dengan singkatan IPO. Next. Fungsi utama dari masing-masing unit. Nah, berikut adalah fungsi utama dari masing-masing unit. A. Masukan unit atau input unit. Input unit berfungsi untuk menerima masukan atau input, kemudian membacanya dan diteruskan ke memori atau penyimpanan. Dalam hubungan ini dikenal istilah peralatan masukan atau input device, yaitu alat penerima dan pembaca masukan serta media masukan, yaitu perantaranya. Berikut beberapa alat atau contoh unit masukan. 1. Keyboard merupakan piranti masukan yang terdiri dari kumpulan-kumpulan huruf, angka, dan karakter khusus. Keyboard juga memberikan kemudahan bagi user untuk memberikan perintah yang diperlukan apabila menekan kombinasi antara karakter yang ada pada keyboard dengan tombol tersebut. 2. Mouse. Piranti masukan dengan bentuk seperti tikus ini berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat. Scanner berfungsi untuk menyalin atau mengcopy file atau dokumen, baik berupa teks atau gambar menjadi teks atau gambar digital. Kami hanya menyebutkan beberapa contoh input unit, dan masih banyak lagi contoh-contoh input unit lainnya. Next. B atau yang kedua, unit control atau control unit memiliki fungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian seluruh sistem komputer. Jadi, tugas dari control unit adalah 1. Mengatur dan mengendalikan alat-alat input atau output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari main memory. 3. Mengambil data dan main memory kalau diperlukan oleh proses. 4.
mengirim instruksi ke arithmetic and logic unit bila perhitungan aritmatik atau perbandingan logika serta mengawasi kerja aritmatik dan logika. 5. Menyimpan hasil proses ke main memory. Dibandingkan fungsi aritmatika, fungsi logika pada ALU lebih sederhana. Untuk segala operasi logika yang ingin diterapkan, hanya perlu memuat sejumlah gerbang logika tertentu untuk operasi tersebut, atau satu untuk setiap pasangan bit input. Kesederhanaan fungsi logika ini disebabkan oleh tidak adanya sinyal lateral carry borrow seperti yang dibutuhkan pada fungsi aritmatika. Semua operasi logika secara ketat dijalankan pada posisi bit tunggal dengan tidak menggunakan informasi dari posisi bit sebelumnya atau pengiriman informasi apapun ke posisi bit berikutnya. Dan selanjutnya unit memori atau penyimpanan berfungsi untuk menampung data pada atau program yang diterima dari unit masukan sebelum diolah oleh CPU dan juga menerima data setelah diolah oleh CPU yang selanjutnya diteruskan ke unit keluaran. Pada suatu sistem komputer terdapat dua macam memori yang penamaannya tergantung pada apakah alat tersebut hanya dapat membaca atau dapat membaca dan menulis padanya. Bagian memori yang hanya dapat membaca tanpa bisa menulis padanya disebut ROM atau read only memory. Sedangkan bagian memori yang dapat melaksanakan membaca dan menulis disebut RAM atau random access memory. Unit keluaran, output unit, berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori. Seperti halnya pada unit masukan, maka pada unit keluaran dikenal juga istilah peralatan keluaran output device dan media keluaran output media. Beberapa alat unit keluaran diantaranya sebagai berikut. A. Monitor. Monitor adalah alat yang berfungsi menampilkan dua data atau informasi dalam bentuk teks atau grafik. Terdapat bermacam-macam jenis monitor. Jenis yang paling populer yaitu CRT yang berbentuk tabung dan flat panel atau liquid crystal display atau LCD yang memiliki bentuk permukaan datar sehingga lebih praktis. Printer. Printer adalah alat untuk mencetak informasi yang dihasilkan oleh komputer. C. Speaker. Speaker adalah unit keluaran yang menghasilkan suara. Pasang aplikasi pemutar lagu, misalnya Winamp. Kemudian dengarkan suara yang keluar dari speaker komputer Anda. Sekian video dan penjelasan dari kami. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada yang menonton video ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.